Tiga kesalahan fatal yang biasanya sering dilakukan oleh seorang pemimpin. Perkenalkan, saya Rio, karyawan swasta yang mencoba belajar public speaking. Tiga kesalahan ini biasanya tidak disadari oleh beberapa pemimpin. Karena ini memang sifatnya tidak terlalu menonjol ya, atau tidak terlalu kelihatan. Makanya beberapa pemimpin-pemimpin itu tidak menyadari bahwasanya tiga kesalahan ini adalah kesalahan terfatal yang sering mereka lakukan. Kesalahan yang pertama yaitu tidak bisa mendengar. Di sini yang dimaksud tidak bisa mendengar yaitu tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima keluhan ataupun kendala yang terjadi di lapangan. Ini sering sekali terjadi oleh beberapa pemimpin ya. Menurut dia level dia sudah tinggi, sudah di atas, dan bawahan dia tidak setara menurut dia, makanya masukan-masukan itu tidak diserap lah atau tidak diimplementasikan ketika ada bawahannya menyampaikan pendapat gitu. Dan itu sering sekali terjadi. Bahkan ada beberapa rekan kerja lah dikasih masukan anggotanya atau diberi arahan untuk melakukan job desk A, tetapi itu masih diabaikan saja. Dan itu adalah salah satu penghalang ya, atau penghambat lah komunikasi antara atasan dengan bawahan. Itu juga salah satu penghambat lah untuk perkembangan diri ataupun perkembangan di sebuah industri. Dari situlah saya juga belajar bagaimana mendengar itu penting dilakukan sebagai kita atasan gitu. Bahkan saya pernah ada pengalaman bukan hanya mendengar keluh kesah mereka ya, tetapi mereka menyampaikan dengan nada yang keras gitu. Menyampaikan bahwasanya ini tidak bisa Pak dilakukan karena mesin kita mengalami kendala seperti ini dan harus melakukan step seperti ini. Dan ketika saya telusuri langsung, ternyata memang benar arahan atau keluh kesah dari bawahan itu. Tetapi dari keluh kesah mereka kita harus bisa memfilter atau memilah dan memilih mana masukan yang benar-benar itu dari mereka yang bisa membantu atau mengembangkan lah atau memperbaiki kinerja industri kita, atau memang keluh kesah ya mereka inginnya kerja enak aja gitu, pengen kerja yang nyaman, santai gitu, nggak ada tekanan atau nggak ada instruksi yang menurut dia dianggap berat gitu. Jadi kita harus bisa memilih mana keluhan atau arahan mereka yang benar-benar itu bisa memperbaiki atau membuat perkembangan di salah satu divisi. Terus yang kedua yaitu tidak bisa mengukur kemampuan anggota. Itu juga sering dilakukan oleh beberapa pemimpin. Dalam kasus yang sering saya alami itu mengenai pekerjaan cleaning atau bersih-bersih lah. Di dalam sebuah perusahaan kelapa sawit atau di pengolahan kelapa sawit itu kita pasti ada fasenya cleaning. Yaitu kita membersihkan mesin-mesin kita, membersihkan peralatan kita, bahkan membersihkan tangki-tangki yang di situ sudah ada pengendapan entah pasir atau selat sehingga menyebabkan pompa atau penghisap cairan itu tersumbat gitu. Nah disitulah terkadang kita sebagai pemimpin tidak bisa mengukurlah kemampuannya gitu. Salah satunya yaitu contoh menguras bak dengan diameter kurang lebih ya panjangnya 2,3 meter, lebarnya 2,3 meter, dan kedalamannya itu sekitar 2 meteran lah. Dan di situ sudah terisi entah pasir ataupun selat ataupun ya entah apapun itulah, kotoran itulah. Itu sudah terisi di 1 meteran lebih, 1 meter bahkan 2 meter lah sudah terisi. Di situ kita harus bisa mengetahui kemampuan anggota kita
dia mampu berapa jam untuk membersihkan itu. Nah, bagaimana kita bisa mampu dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anggota itu mampu? Ya kita pertama harus terjun sendiri, Pak. Kita terjun sendiri. Yaitu terjun sendiri itu seperti apa? Yaitu kita nguras. Seenggaknya kita nggak nguras, ngebantu mereka. Menguras bak itu kira-kira berapa lama sih itu selesai gitu. Contoh dengan 2 orang atau 3 orang itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam atau 2 jam setengah gitu. Nah berarti kalau dikasih 3 orang itu berarti selesainya berapa? Otomatis kan lebih cepat gitu. Nah terkadang pemimpin itu tidak bisa mengetahui kemampuannya. Menguras itu atau membersihkan itu dikasih waktu yang tidak sesuai nalar. Contoh diselesaikan harus 15 menit, 30 menit, mungkin ada yang 1 jam. Ya itu otomatis anggota akan mengalami kesusahan ya, bahkan bisa kerjanya itu bukan kerja karena ikhlas atau karena memang mau gitu, karena keterpaksaan, dan itu juga nggak akan efisien. Itu yang sering dialami. Terus yang ketiga yaitu tidak bisa menjaga omongan. Nah ini yang paling fatal. Ada beberapa kasus yang mungkin ya kasus-kasus terbaru inilah. Ada seorang supervisor atau kepala toko atau kepala waiters dan lain sebagainya yang disiram air keras karena tidak bisa menjaga omongannya. Omongan di sini sangat penting bagi seorang pemimpin. Kita menasehati atau memberikan arahan itu juga harus dijaga lah ya. Ibaratnya arahannya itu tidak menyakiti gitu, atau ibaratnya kita menegur itu tidak menyakiti bawahan kita atau anggota kita. Karena ketika itu bisa menyakiti, bahkan bisa timbul dendam. Nah disitulah akan menjadi masalah yang sangat besar. Salah satunya contoh lah kasus-kasus yang sudah ada yang disiram air keras, ada yang dibunuh, bahkan ada yang dimutilasi. Itu salah satunya yaitu karena tidak bisa menjaga omongan. Dan mungkin ada yang menyimpulkan ya mungkin mereka aja yang baper atau gimana ya itu hak mereka ya, entah itu baper atau gimana, memang hak mereka, tetapi tugas dan tanggung jawab kita menjaga omongan sebagus mungkin agar anggota kita itu tidak tersinggung gitu. Apalagi kita bekerja di lapangan ya. Bekerja di lapangan itu banyak lah faktor, mungkin di mereka capek atau mereka banyak pikiran atau mereka lagi lapar, itu sangat mempengaruhi emosional mereka. Jadi kita harus bisa mengetahui titik mana mereka lagi moodnya bagus atau lagi pikirannya jernih. Kita bisa menggunakan atau marah dengan kata-kata yang lebih tajam gitu ya. Tetapi kalau kita melihat anggota kita lagi capek, kelihatannya lagi banyak pikiran, kalau bisa menasehati itu secukupnya saja gitu. Itu yang sangat penting gitu. Dan yang terakhir yaitu menasehati kalau bisa jangan sampai di depan orang banyak. Karena itu biasanya sangat mempengaruhi mental mereka. Menganggap dia yang paling salah atau yang dia disalahkan gitu. Kalau dari saya sendiri, untuk ketika ada 1 atau 2 orang melakukan kesalahan yang dibilang fatal gitu ya, biasanya saya panggil 1 orang itu saja dan kita bertemu lah. Ibaratnya ngomong 4 mata bahwasanya kesalahan kalian ini dan apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah itulah mungkin banyak orang-orang atau pemimpin-pemimpin itu belum bisa mengelola atau menerapkan public speaking yang bagus. Jadi arahannya sekedar arahan, mungkin kalau emosional dia juga nggak ya udah disampaikan apa adanya gitu. Nah itu menurut saya perlu diperbaiki. Nah mungkin itu saja ya 3 kesalahan fatal ya yang menurut saya sering dialami seorang pemimpin, terkhusus di industri pabrik kelapa sawit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Ada kurang lebihnya, ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video saya yang lain. Oke, thank you.